Halo Sobat Juara, bertemu kembali di podcast Juara, Jurnal Refineding dan Artikel Hukum Bersuara. Perkenalkan, saya Nanda Narendra Putra, host pada episode kali ini. Mahkamah Konstitusi belakangan banyak mendapat sorotan dari publik, terutama yang berkaitan dengan kewenangan MK dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang dan undang-undang dasar. Yang terbaru, publik menantikan palu hakim yang akan menentukan sistem pemilu pada tahun 2024 mendatang. Nah, pada Kamis tanggal 15 Juni yang lalu, Ketua MK Anwar Usman sudah membacakan amar putusan MK nomor 114/PUU strip XX garing 2022 yang menolak permohonan pengujian Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Putusan itu kaitannya dengan sistem pemilihan umum yang terkait dengan proporsional terbuka atau tertutup. Sebelum itu, pada tanggal 25 Mei tahun 2023, MK memutuskan mengubah masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun, yang sebelumnya 4 tahun. Putusan ini juga dapat sorotan karena berdasarkan pemberitaan, momentum putusan ini berdekatan dengan pemilu tahun 2024 mendatang dan syarat dengan kepentingan politik. Namun juga MK pernah dapat apresiasi ketika mengabulkan sebagian pengujian formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Di mana yang menjadi sorotan adalah tentang perintah untuk melakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan yang dibacakan pada November tahun 2021 yang lalu. Dan masih banyak hal lainnya berkenaan dengan sepak terjang MK beberapa tahun belakangan yang sebetulnya menarik untuk diperbincangkan. Nah, ke depan juga mungkin masih akan ada banyak hal yang menarik terkait dengan MK, misalnya terkait dengan revisi RUU Kesehatan, yang mana pada saat kita sedang syuting hari ini, pemberitaan juga kemudian menyebutkan bahwa akan segera diparipurnakan dalam waktu dekat. Dan juga sudah ada pemberitaan yang menyebutkan bahwa ada pihak-pihak yang akan kemudian melakukan GR terhadap rancangan undang-undang tentang kesehatan. Nah, soal sepak terjang MK itu, Jurnal Refineding volume 2 nomor 3 tahun 2013 pernah memuat satu artikel yang berjudul Mahkamah Konstitusi sebagai netralizer terhadap lembaga politik. Inti dari artikel ini, kalau saya coba gambarkan adalah untuk menggambarkan bagaimana MK kemudian bisa memisahkan kepentingan politik dalam praktik-praktik bernegara. Nah, Sobat Juara juga bisa baca artikelnya di www.refineding.bphn.go.id/e-jurnal. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan penulisnya. Meskipun artikelnya ini sudah terbit dari 10 tahun yang lalu, namun saya kira masih sangat relevan dengan situasi saat ini. Artikel ini juga kemudian menjadi semacam pengingat sekaligus kontrol, paling tidak agar MK terus berpraktik sesuai dengan esensi pembentukannya. Nah, sudah tersambung dengan podcast Juara, Bang Ali Marwan HSB. Apa kabar Bang Ali Marwan? Ya, selamat pagi Bang Nanda. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bang Ali. Nah, saya coba perkenalkan nih sekilas profilnya Bang Ali. Nah, Bang Ali itu adalah perancang peraturan perundang-undangan ahli muda di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. Nah, kalau kita googling nama Bang Ali ini di Google luar biasa nih, Sobat Juara. Beliau sangat produktif menulis tentang tema-tema yang berkait dengan hukum tata negara dan juga konstitusi. Mungkin Sobat Juara juga pernah ada yang baca karya Bang Ali di jurnal-jurnal nasional. Dan nggak cuma jurnal, Sobat Juara, Bang Ali juga aktif menulis buku. Beberapa saya temukan ada yang berjudul Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara, yang terbit tahun 2017, dan juga buku yang berjudul Ilmu Perundang-undangan ya Bang Ali ya, yang ditulis dengan Pak Eka Sihombing. Nah, betul Bang Ali ya, untuk profilnya Bang Ali. Iya, betul Mas. Ada beberapa juga memang kita concern menulis terkait dengan judicial review dan Mahkamah Konstitusi seperti itu. Nah, sangat cocok sekali dengan tema kita, Sobat Juara. Nah, kita langsung aja Bang Ali, saya mau coba buka dengan pertanyaan yang berkaitan dengan judulnya. Jadi, sebetulnya apa sih Bang makna dari netralis itu? Netralis itu yang kemudian dikaitkan dengan fungsinya MK gitu. Monggo Bang dijelaskan, Bang. Ya, baik Bang Nanda Badi. Jadi
tulisan saya ini memang saya tulis tahun 2013 dengan judul Mahkamah Konstitusi sebagai netralizer terhadap lembaga politik. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya banyak sekali proses-proses dalam kita bertata negara seperti itu sangat syarat dengan muatan politis, karena memang untuk menjadi pengambil kebijakan ataupun uh, pemangku kepentingan di negara kita ini, mulai dari presiden kemudian DPR, itu semuanya berasal dari partai-partai politik seperti itu. Karena untuk menjadi presiden misalnya atau menjadi anggota DPR, itu yang bisa mengusulnya adalah partai politik seperti itu. Padahal kewenangan presiden dan DPR itu salah satunya itu adalah untuk membentuk undang-undang yang mengikat secara hukum bagi seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia seperti itu. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum, bahwasanya ya konfigurasi hubungan antara politik dan hukum itu uh, terkait dengan konfigurasi politik. Jadi baik atau tidaknya hukum yang akan dibentuk itu terkait dengan konfigurasi politik. Sehingga sangat mungkin ketika membentuk undang-undang, baik DPR maupun presiden memasukkan unsur-unsur politis atau unsur-unsur kepentingan di dalam pembentukan undang-undang seperti itu. Dan ini perlu suatu lembaga yang memang dibentuk sebagai, kalau saya memakai kata, penetralisir seperti itu, biar ketika presiden dan DPR membentuk undang-undang ada muatan-muatan politis di dalamnya, maka ada lembaga yang bisa menghapuskan atau menghilangkan unsur-unsur politis itu seperti itu. Dan ini kemudian dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang menurut saya ini sebagai penetralisir lah, istilahnya penetralisir. Dan penetralisir ini bisa kita lihat dalam beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi, bukan hanya terkait dengan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, tetapi ada kewenangan lain seperti misalnya pembubaran partai politik yang kita lihat pada masa sebelum adanya Mahkamah Konstitusi itu dilakukan secara sepihak dan alasannya sangat subjektif oleh presiden. Dan ini pernah terjadi, bagaimana Presiden Soekarno secara subjektif menyatakan membubarkan beberapa partai seperti Partai Masyumi seperti itu. Itu juga sangat syarat muatan politis. Itu terkait dengan suka atau tidak sukanya presiden terhadap partai tersebut, dan ini tidak boleh terjadi karena memang partai politik ini adalah sarana warga negara untuk melaksanakan hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul. Selain itu, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi lain yang saya nyatakan itu sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penetralisir, yaitu adalah terkait dengan proses impeachment atau proses pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Dan ini sudah pernah kita alami dalam dua kali masa presiden, yaitu terhadap Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Seperti itu. Jadi Mahkamah Konstitusi hadir menjadi penetralisir agar proses-proses politik itu harus dinetralisir dengan proses-proses hukum di lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Seperti itu, Bang Landa. Wah, ini menarik Bang Ali. Jadi MK tuh sebetulnya esensinya adalah, kalau bahasa awamnya adalah penawar racun nih dari adanya intervensi politik dalam proses bernegara. Nah, Bang, kalau kita lihat komposisi hakim konstitusi sebenarnya, itu kan ada perwakilan Bang dari DPR, Presiden, dan juga Mahkamah Agung Bang. Ini sebetulnya bisa sejalan nggak dengan makna dari penetralisir yang tadi Bang Ali jelaskan? Iya, memang seperti yang kita ketahui bahwasanya komposisi hakim Mahkamah Konstitusi itu ada 9 orang gitu ya, 3 dari perwakilan atau diusulkan oleh DPR, 3 oleh Presiden, dan 3 oleh Mahkamah. Dan menurut saya disinilah kedudukan Mahkamah Konstitusi atau peran Mahkamah Konstitusi itu sebagai netralizer. Kalau kita lihat dari ketiga unsur yang mengajukan hakim konstitusi itu, kita pasti teringat kepada teori trias politikanya Montesquieu seperti itu. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan lembaga yang mengusulkan hakim Mahkamah Konstitusi mewakili ketiga
cabang kekuasaan ini. 3 dari unsur legislatif atau diusulkan legislatif oleh DPR, 3 oleh unsur eksekutif oleh presiden, dan 3 oleh unsur yudikatif dari Mahkamah Agung. Jadi inilah penetralisir. Jadi ketiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif dilibatkan sehingga hakim Mahkamah Konstitusi yang ada 9 itu tidak dimonopoli oleh salah satu cabang kekuasaan. Hal ini berpengaruh nanti ketika Mahkamah Konstitusi ini terhindar dari keberpihakan terhadap salah satu cabang kekuasaan, seperti itu. Oke, baik. Justru malah dengan adanya unsur-unsur itu ya, Bang, jadinya MK itu bisa kemudian lebih adil ya, dalam tanda petik untuk dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ya. Nah, Bang, tapi ini saya mau coba update yang aktual nih, Bang. Kemarin tuh ketika menjelang putusan MK yang sistem pemilu, Bang, itu banyak diskusi kan yang kemudian semacam ada kalkulasi atau prediksi putusan hakim tuh, yang kemudian banyak pakar itu memprediksi nih kalau hakimnya ini arahnya ke sini gitu, kalau hakimnya ini gini, dan dengan misalkan dia analisis profil-profilnya. Nah, gimana pandangan Bang Ali, Bang, kalau banyak publik kemudian bisa menerka-nerka arah putusan itu, Bang? Iya, memang itu kan ada persepsi publik seperti itu. Tapi kalau saya melihat bahwasanya kan dalam mengambil suatu putusan, ketika membuat putusan hakim itu kan dia independen seperti itu. Dia tidak bisa dipengaruhi oleh pendapat hakim yang lain. Ya terserah, misalnya memang kita bisa melihat bagaimana misalnya nanti kita melihat profil dari hakim konstitusi, pendapatnya seperti ini ya. Itu suatu hal yang wajar saya kira, karena kita sebagai orang hukum pasti kita memiliki pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran yang penting ketika memutuskan suatu perkara itu. Hakim konstitusi itu independen seperti itu. Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa dissenting opinion, bahwasanya ketua Mahkamah Konstitusi pun tidak bisa mempengaruhi hakim-hakim yang lain seperti itu. Kalau kita bisa membaca, kalau saya membaca beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan ketika masa Hakim Konstitusi periode pertama yang ketuanya adalah Profesor Jimli Asidiki. Profesor Jimli Asidiki sendiri pun pernah menjadi pihak yang berada di pihak dissenting opinion seperti itu, yang kemudian pendapatnya itu tidak menjadi pendapat dari mayoritas hakim. Kemudian demikian juga ketika ketua Mahkamah Konstitusinya adalah Profesor Mahfud MD. Profesor Mahfud MD juga sering atau pernah menjadi pihak yang kalau istilahnya kalah seperti itu dan mengajukan dissenting. Jadi walaupun kita bisa, kalau kita bisa menebak-nebak gitu ya, bisa memperkirakan kemana arah dari suatu pemikiran hakim Mahkamah Konstitusi, saya kira tidak masalah. Yang penting ketika memutuskan itu dia harus independen dan tidak bisa dipengaruhi bahkan oleh ketua Mahkamah Konstitusi seperti itu. Betul. Saya sepakat sih sama Bang Ali. Jadi memang ya banyak kemudian pandangan hakim yang dissenting itu justru sebagai seolah-olah tuh jadi pendapatnya yang publik inginkan gitu. Tapi itu hal lain lah. Nah, saya mau coba dalami, Bang. Tadi Abang juga, dan dalam tulisannya nih, Sobat Juara, Bang Ali tuh kemudian merinci nih, MK punya beberapa kewenangan. Misalkan yang pertama nih, Bang, terkait dengan pengujian undang-undang gitu. Nah, kalau saya soroti ya, Bang, banyak kemudian putusan-putusan MK terkait dengan pengujian undang-undang itu MK bertindak melakukan ultra petita, Bang, dan kemudian menafsirkan secara bersyarat lah istilahnya gitu. Bagaimana, Bang, pandangan Bang Ali terkait dengan putusan hakim yang kemudian berupa inkonstitusional bersyarat itu, Bang? Ya, jadi kalau kita lihat sejarahnya, memang kalau di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu kan sebenarnya jenis putusan Mahkamah Konstitusi itu kan hanya ada 3, mengabulkan, menolak, dan tidak dapat diterima. Tapi kemudian dalam putusan-putusannya ada varian-varian baru, seperti ada inkonstitusional bersyarat, atau juga ada konstitusional bersyarat, atau bahkan dia memuat norma baru, seperti ketika sebagai contoh itu terkait dengan penggunaan KTP. Kita tidak dapat undangan dari ketika untuk mencoblos di pemilihan umum,
kita bisa datang ke TPS itu dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Seperti itu beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memang kalau dibilang itu memuat norma baru. Tapi kalau kita lihat misalnya dalam bukunya Profesor Martita, itu Mahkamah Konstitusi dari negatif legislator ke menjadi positif legislator. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi harus memutuskan demikian. Seperti misalnya seperti inkonstitusional bersyarat, ya itu merupakan varian-varian yang memang dibutuhkan. Seperti kalau dia tidak diberikan syarat, maka nanti bisa jadi akan terjadi kekosongan hukum apabila kemudian Mahkamah Konstitusi itu hanya bersifat sebagai negatif legislator gitu. Jadi ketika ada kekosongan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi misalnya membatalkan suatu undang-undang, tapi ketika undang-undang itu dibatalkan atau dicabut, itu menimbulkan kekosongan hukum. Jadi Mahkamah Konstitusi kalau dari pendapat Prof. Martita itu sebenarnya bukan membuat hukum baru, tetapi dia menemukan hukum. Sebetulnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika Mahkamah Konstitusi harus berperan sebagai positif legislator. Kemudian kalau seperti yang disampaikan oleh Bang Nanda tadi di pembukaan terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diapresiasi terkait dengan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan waktu kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun itu disampaikan tadi mendapat apresiasi, sebenarnya saya juga agak mengkritisi terkait dengan pemberian waktu 2 tahun itu. Sebenarnya kalau kita membaca terkait pengujian formil undang-undang, misalnya kalau suatu undang-undang itu dinyatakan cacat formil, seharusnya itu dinyatakan batal secara keseluruhan. Tidak perlu kita berikan waktu kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki seperti itu. Itu ya, yang saya kritisi terkait dengan uji formil dari dulu sejak Mahkamah Konstitusi bentuk terkait dengan uji formil itu selalu memberikan semacam kemudahan atau keringanan. Misalnya sebagai contoh pengujian formil undang-undang perubahan undang-undang Mahkamah Agung itu sebenarnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya perubahan undang-undang Mahkamah Agung itu cacat secara formil, tetapi berdasarkan asas manfaat karena undang-undang yang baru lebih baik daripada undang-undang yang lama, Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang tersebut tetap berlaku seperti itu. Karena kalau kita berbicara misalnya kalau saya melihat dari sisi ilmu perundang-undangan, formalitas pembentukan undang-undang itu adalah jantung dari pembentukan. Jadi ketika jantungnya sudah tidak sesuai atau rusak seperti itu, seharusnya undang-undangnya pun harus dinyatakan batal seperti itu karena jantungnya sudah rusak. Mungkin demikian, Bang Nanda. Oke, Bang. Menarik sih, Bang. Tadi ternyata dari Bang Ali sendiri terkait dengan yang putusan pengujian formil terkait dengan apa namanya kalau kita bilang pembetulan ya selama 2 tahun tuh Bang Ali punya pandangan yang lain. Itu menarik sekali, Bang. Ini saya juga baru dapat pandangan yang baru nih dari Bang Ali terkait dengan itu. Nah, Bang, saya mau lanjut ke kewenangan MK yang lain, Bang. Yaitu yang Abang tulis di artikelnya tentang pembubaran partai politik. Jadi terkait dengan ini kan MK juga belum pernah memutus sebetulnya, Bang, terkait dengan pembubaran parpol. Nah, sebetulnya juga ketika ada proses pembubaran itu parpol yang dibubarkan itu ada kemudian konsekuensi yang sifatnya lanjutan tuh, Bang. Nah, MK juga sudah punya tuh, Bang, rambu-rambunya sebetulnya untuk kemudian memproses pembubaran parpol. Nah, bagaimana sih, Bang, sebetulnya secara proses atau secara alur gitu ketika MK menjalankan fungsinya ini dan juga menjaga netralitas ini, Bang? Ya, memang seperti yang Bang Nanda sampaikan tadi, memang untuk kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik ini memang belum pernah seperti itu. Tapi saya mengangkat ini karena memang ketika seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya ketika belum ada peraturan terkait dengan Mahkamah Konstitusi, pembubaran partai politik ini menjadi kebijakan subjektif dari presiden seperti itu, yang itu akan proses pembubarannya itu terjadi karena
suka atau tidak suka, seperti tidak ada proses hukum di dalamnya. Jadi keberadaan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan bisa menjamin hak konstitusional warga negara untuk berserikat dan berkumpul, dan memang Mahkamah Konstitusi sudah membuat peraturan terkait dengan bagaimana proses pembubaran partai politik, di mana ketika pembubaran partai politik ini yang menjadi pihak pemohonnya itu adalah pemerintah, dan persyaratan untuk membubarkan partai politik ini juga sangat sudah diatur secara jelas, misalnya ketika ideologi, asas dan tujuan dari partai politik ini bertentangan dengan undang-undang dasar. Dan saya kira sampai dengan sekarang tidak ada lagi partai-partai yang memang ideologinya tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Dan ini memang sudah terkait dengan partai politik, sebenarnya sudah dinetralisir lah, atau diawasi sejak awal, bahwasanya untuk mendirikan partai politik itu asasnya, tujuannya itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Dan ketika kita misalnya masyarakat membentuk partai politik itu, ketika dia memakai ideologi lain selain undang-undang dasar atau bertentangan dengan undang-undang dasar, itu tentunya tidak akan mendapatkan pengesahan dari pemerintah, seperti itu. Jadi keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penetralisir dalam proses pembubaran partai politik, di mana yang menilai apakah suatu partai politik itu ideologinya atau asal dan tujuannya bertentangan dengan undang-undang dasar itu diuji atau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya penetralisir dari Mahkamah Konstitusi bisa kita lihat dari komposisinya tadi, bahwasanya misalnya dari presiden itu hanya mengusulkan 3 hakim konstitusi, dan bolehlah kita misalnya menyatakan bahwasanya yang 3 hakim konstitusi ini setuju dengan pendapat presiden ketika mengajukan permohonan untuk pembubaran partai politik, tetapi kan ada 6 hakim Mahkamah Konstitusi lain dari unsur DPR atau unsur Mahkamah Agung yang bisa menetralisir pendapat itu, sehingga karena memang Mahkamah Konstitusi memang didesain sejak awal itu sebagai penetralisir, yang anggotanya itu hakim konstitusi berasal dari 3 cabang kekuasaan, seperti itu. Oke Bang, baik. Saya mau langsung lanjut aja kali Bang ke kewenangan MK yang selanjutnya terkait dengan pemakzulan presiden Bang. Jadi memang tadi Bang Ali juga sudah sampaikan di awal bahwa ada 2 presiden kita yang kemudian pernah di-impeach Bang. Dan juga belum pernah MK kemudian memeriksa dan memproses terkait dengan kewenangan ini gitu. Nah, kalau berkaca dari 2 pengalaman itu Bang, sebetulnya bagaimana sih kalau kita coba simulasikan Bang, ketika misalkan MK atau misalkan ada sebuah situasi gitu ketika presiden dimakzulkan Bang, itu bagaimana sebenarnya Bang? Ya, dari tadi di awal saya sampaikan bahwasanya kita sudah mengalami bagaimana proses impeachment atau pemakzulan terhadap 2 presiden kita, yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, seperti itu ya. Tapi ketika proses pemakzulan kedua presiden ini, itu kan belum ada ketentuan terkait bagaimana dengan proses pemakzulan itu di Mahkamah Konstitusi, dan ini seperti yang saya sampaikan, ini sangat syarat muatan politis, bagaimana yang memberhentikan Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini karena sesuai dengan kondisi ketatanegaraan kita pada waktu itu, di mana MPR itu adalah lembaga tertinggi. Jadi presiden itu adalah mandataris MPR. Untuk kasus Presiden Soekarno sendiri, kita melihat bahwasanya proses pemberhentiannya itu adalah terkait dengan pidato pertanggungjawaban beliau yang berjudul Nawaksara. Ini di mana ketika menyampaikan pertanggungjawaban ini, pertanggungjawaban Presiden Soekarno itu tidak diterima oleh DPR gotong royong pada waktu itu. Kemudian ini dilanjutkan ke proses sidang istimewa MPR, di mana kemudian MPR tetap tidak puas terkait dengan pertanggungjawaban Presiden Soekarno, dan kemudian dikeluarkan TAP MPR tentang pencabut kekuasaan Presiden Soekarno, seperti itu kalau kasus Presiden Soekarno. Kemudian kalau Presiden Abdurrahman Wahid ini ketika beliau tersandung kasus
Bulo Gate dan Bruno Gate seperti itu. Kemudian MPR pada waktu itu kemudian membentuk pansus dan berdasarkan hasil laporan pansus ini kemudian dilanjutkan ke sidang istimewa, yang sidang istimewanya itu tidak dihadiri oleh Presiden Abdurrahman Wahid, bahkan Presiden Abdurrahman Wahid itu mengeluarkan kebijakan yang kontroversial ketika itu, di mana dia mengeluarkan dekret yang menyatakan membubarkan MPR dan membubarkan Partai Golkar seperti itu. Dan ini kemudian menjadi alasan MPR untuk kemudian memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid. Dan ini kalau kita lihat bahwasanya tidak ada proses hukum di dalamnya, ini murni politik seperti itu, karena seperti prosesnya Presiden Abdurrahman Wahid bisa kita lihat bahwasanya memang pada waktu itu partainya Presiden Abdurrahman Wahid bukan partai mayoritas di MPR, sehingga sangat mudah sekali untuk diberhentikan. Dan ini saya kira tidak bakalan terjadi ketika kita melihat bagaimana proses pemakzulan presiden dan atau wakil presiden setelah adanya Mahkamah Konstitusi, di mana dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar itu ada 3 lembaga negara yang memproses pemberhentian presiden atau wakil presiden, dan itu syaratnya sangat berat saya kira, di mana salah satunya itu ya presiden itu dianggap mengkhianati negara, kemudian dia dianggap tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden dan atau wakil presiden, dan pendapat DPR ini harus dikonfirmasi ke lembaga hukum yaitu Mahkamah Konstitusi. Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya pendapat DPR itu tidak benar, bahwasanya presiden melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden, maka itu tidak bisa dilanjutkan ke MPR seperti itu. Walaupun memang kalau saya sendiri tetap mengkritisi juga ya ketentuan pasal 7B ini, bahwasanya kalau kita lihat ada prosesnya dari DPR ke Mahkamah Konstitusi, kemudian dari Mahkamah Konstitusi balik lagi ke MPR, saya kira MPR itu kan juga anggotanya itu adalah anggota DPR dan anggota DPD yang memang juga lembaga politik seperti itu. Dan saya juga pernah menulis terkait dengan hal tersebut, bisa nanti dicari juga terkait dengan putusan final Mahkamah Konstitusi dalam hal pemakzulan presiden atau wakil presiden. Dan saya berpendapat di situ bahwasanya seyogianya dalam proses pemakzulan presiden dan atau wakil presiden itu putusan Mahkamah Konstitusi ini harus dijadikan dasar MPR, dan MPR itu hanya menindaklanjuti apa yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan presiden dan atau wakil presiden itu memang terbukti dan dapat diberhentikan, maka MPR harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau dalam ketentuan yang ada sekarang, bahwasanya bisa saja misalnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya misalnya presiden melakukan tindak pidana atau mengkhianati negara, kemudian tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau wakil presiden, bisa saja di MPR presidennya tidak diberhentikan karena mungkin mayoritas anggota MPR itu adalah pendukung atau koalisi presiden, seperti itu. Oke, berarti memang kemudian proses untuk pemakzulan itu tidak mudah ya, karena memang tahapannya pertama mungkin syaratnya juga sulit untuk kemudian bisa menentukan gitu bahwa tindakannya presiden itu secara formil bisa dimakzulkan, dan kemudian juga ada mekanisme kita juga bisa melihat apa situasi politiknya di DPR dan MPR juga ya Bang Ali ya, dan kemudian baru nanti MK nih terakhir nih jadi yang kemudian nih iya apa enggak nih gitu, dan kemudian tuh fungsinya MK sebagai penetralisir di situ ya Bang Ali ya. Iya. Bang, saya mau coba minta pendapatnya sih Bang. Jadi kan Sobat Juara, Bang Ali ini nulis artikelnya tahun 2013 Bang ya. Ya, Nah itu 2013. sampai sekarang tuh kalau saya baca masih sangat relevan, dan karena memang juga belakangan nih MK nih juga ya banyak ditulis oleh media, dan kemudian juga banyak diskusi yang kemudian mempertanyakan nih MK nih masih sejalan nggak sih sama esensi pembentukan awalnya. Nah, tapi kan MK juga udah kemudian dewasa Bang, 20 tahun ya, mungkin remaja lebih dikit lah, dewasa-dewasa gitu. Apa yang kemudian MK belum melakukan Bang, dan menurut Bang Ali itu harusnya ke depan MK melakukan ini Bang? Iya, memang
sampai sekarang memang pembahasan terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan putusannya ini memang masih terus menarik ya untuk kita kaji, apalagi seperti yang disampaikan Bang Nanda tadi, sangat ada beberapa putusan-putusan MK itu yang mendapat perhatian publik seperti itu, dan menurut saya itu hal yang wajar, dan sering juga kita dengar uh, pendapat dari Profesor Mahfud MD bahwasanya ya dalam suatu perkara antara pemohon dengan termohon seperti itu pasti akibatnya ketika suatu mahkamah menyatakan mengabulkan atau menolak itu pasti ada pro dan kontra seperti itu, dan itu hal yang biasa. Bahkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi sendiri atau putusan Mahkamah Konstitusi bahkan harus dimasukkan apa yang namanya pendapat berbeda atau dissenting opinion dari hakim seperti itu. Bahkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi itu perbandingan pro dan kontra hakimnya itu bahkan harus berbanding 5-4. Banyak sekali putusan-putusan yang diambil Mahkamah Konstitusi berdasarkan voting suara terbanyak 5-4, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perpanjangan masa jabatan pejabat komisioner KPK seperti itu diputuskan dengan putusan 5-4, sehingga itu menjadi perhatian publik seperti. Dan terkait dengan yang ditanyakan Bang Nanda tadi, bahwasanya kalau saya melihat kalau dalam proses pengujian undang-undang ada beberapa hal yang mungkin saya kira belum dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini terkait, yang pertama itu terkait dengan konsistensi Mahkamah Konstitusi dengan putusan-putusan. Kita mengenal bahwasannya salah satu sumber hukum itu adalah jurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya. Memang dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tetap konsisten ketika memutus satu hal, dia konsisten dari awal sampai akhir. Seperti contoh kita lihat bagaimana permohonan ambang batas pencalonan presiden itu hampir kalau tidak salah 13 kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menyatakan bahwasanya ambang batas pencalonan presiden itu adalah kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang. Dan ini saya melihat bahwasanya konsistensi Mahkamah Konstitusi ini tidak terjadi dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, dan ini harus terus ditingkatkan bahwasanya Mahkamah Konstitusi harus konsisten dengan suatu putusannya. Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi ini sebagai contoh dapat saya sampaikan terkait dengan pemilihan kepala daerah seperti itu. Dulu Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwasanya pemilihan kepala daerah itu merupakan masuk dalam rezim pemilihan umum, sehingga kita mungkin beberapa tahun belakangan pernah mendengar ada yang namanya pemilihan umum kepala daerah, atau kita singkat itu adalah pemilu kada, seperti bukan pilkada, karena dia masuk rezim pemilihan umum. Kemudian putusan kemudian diuji lagi terkait dengan pilkada, itu Mahkamah Konstitusi malah menyatakan bahwasanya pilkada itu bukan merupakan rezim pemilihan umum. Makanya dia kembali sebutannya adalah pemilihan kepala daerah atau pilkada, karena memang di Undang-Undang Dasar kita melihat bahwasanya terkait dengan pemilihan umum itu ada diatur di dalam pasal 22E, ada bab terkait dengan pemilihan umum yang membagi pemilihan umum itu menjadi pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD. Sedangkan pemilihan kepala daerah diatur di dalam pasal 18 ayat 4. Itu kemudian dasar Mahkamah Konstitusi menyatakan pilkada itu bukan rezim pemilihan umum. Tapi dalam putusan terbaru yang baru saya dapatkan juga, putusan nomor 85 PUU 20 Romawi tahun 2022, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya pilkada itu masuk lagi menjadi rezim pemilihan umum. Nah, seperti itu. Kemudian kritis saya juga yang belum dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini terkait dengan seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa terkait dengan pengujian formal undang-undang. Seharusnya Mahkamah Konstitusi ketika ada permohonan pengujian formal atau pengujian formil undang-undang itu, ketika dinyatakan secara formil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu harus dihapuskan atau dinyatakan batal, seperti tidak perlu kita memberikan keringanan berdasarkan asas manfaat atau
memberikan keringanan untuk memperbaiki selama 2 tahun. Mungkin itu yang menurut saya yang belum dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan kewenangannya untuk menguji undang-undang. Oke, jadi memang kemudian sudah ada yang baik nih dari MK yang berupa konsistensi dalam memutus misalkan beberapa undang-undang yang diuji belasan kali, namun MK tetap pada stance-nya Bang ya, untuk kemudian memberikan politik arah hukumnya tuh ke sana terus tuh. Tapi juga ada tadi Bang Ali menyebut inkonsistensi, misalkan di rezim tentang pemilu kada tadi Bang ya, dan juga kemudian tentang proses pengujian formil yang kemudian sebetulnya ya Bang Ali tadi ada pandangan yang lain tuh tentang harusnya ya kalau ketika dia diuji formil ya batal gitu Bang ya. Nah, Bang, juga kan belakangan ini bergulir Bang, ada usulan untuk merevisi Undang-Undang MK gitu. Memang yang kemudian banyak mengemuka tuh tentang poin-poin misalnya Bang ya, soal evaluasi hakim MK Bang. Itu yang bisa dievaluasi di tengah jalan, kemudian juga masa jabatan dan lain sebagainya Bang. Nah, itu menurut Abang arah atau kisi-kisinya tuh memperkuat MK atau justru melemahkan MK sebagai lembaga penetralisir Bang? Ya, itu memang ada praktek baru ya di dalam bagaimana pengusulan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi. Ini memang saya kira kalau memang ada misalnya seperti kocok ulang seperti itu untuk komposisi hakim Mahkamah Konstitusi itu saya kira dapat mengganggu atau bisa mengurangi peran Mahkamah Konstitusi sebagai penetralisir lembaga-lembaga politik, karena memang kewenangan Mahkamah Konstitusi ya memang untuk menguji produk-produk hukum dari Presiden dan DPR. Jadi saya kira Presiden dan DPR itu ya tugasnya hanya untuk mengusulkan, dan kemudian ketika usulannya itu dilantik sebagai hakim Mahkamah Konstitusi maka dia tidak boleh lagi mengintervensi seperti, dan ini sebenarnya sudah sebelum kasus yang terjadi itu penggantian hakim Mahkamah Konstitusi sebenarnya ini juga saya kritisi juga, ada juga dalam tulisan saya terkait dengan ketika Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa itu sebenarnya bisa diperpanjang masa jabatannya untuk periode kedua seperti, tapi kemudian karena beliau merupakan hakim konstitusi dari unsur presiden, dari presiden kemudian melakukan fit and proper test, dan beliau Bapak Hamdan Zulfa kemudian tidak mau mengikuti fit and proper test untuk menjaga independensi Mahkamah Konstitusi. Dan ketika Presiden ingin memperpanjang jabatan Hakim Konstitusi yang merupakan usulan dari Presiden, seharusnya Presiden melihat bagaimana sepak terjang beliau selama menjadi Hakim Konstitusi. Tidak perlu dilakukan lagi fit and proper test, padahal beliau merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan itu yang menurut saya tepat, seperti ketika memang dirasa usulan dari ketiga unsur perwakilan tadi yang mengusulkan hakim Mahkamah Konstitusi, kalau memang kinerjanya dilihat bagus, ya diperpanjang seperti itu. Tapi kemudian di dalam perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi kan kemudian masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi kemudian diperpanjang seperti itu. Dan ini menurut saya kalau kita melihatnya dari sisi hukumnya, bahwasanya ya memang di banyak negara memang hakim-hakim itu masa jabatannya itu adalah seumur hidup gitu, tidak ada periode-periode ya seperti itu. Jadi ketika hakimnya sudah masa jabatannya seumur hidup, dia bisa konsentrasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa harus memikirkan lagi fit and proper test selanjutnya seperti itu. Oke. Sebenarnya pertanyaan saya sudah habis nih Bang terkait dengan podcast kita pada episode ini. Cuma saya pengen Bang Ali bisa kasih mungkin closing statement Bang. Saya mau coba tarik dengan kemudian salah satu yang terjadi belakangan adalah kemudian ada semacam pembocoran misalkan putusan itu yang sebetulnya bukan pembocoran ya, ada yang karena dia public figure kemudian dia menyatakan di media sosial tentang tentang suatu proses pengujian dan itu akan diputus apa gitu. Nah, bagi Bang Ali ini sebenarnya bagaimana sih Bang seharusnya gitu masyarakat kemudian
menanggapi itu dan kemudian gimana Bang masyarakat ini ikut membantu atau ikut mengontrol MK supaya bisa tetap berada di jalurnya gitu Bang? Ya, itu tadi yang seperti yang saya sampaikan bahwasanya kalau kita lihat bagaimana proses pengambilan keputusan ketika dalam proses pengujian undang-undang, bisa kita lihat bahwasanya itu kan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim, dan itu sangat bersifat tertutup dan sangat rahasia, dan tidak mungkin kemudian isi putusannya itu bisa bocor seperti itu. Dan saya melihat bahwasanya ya itu hanya menguji uji tes saja seperti itu untuk bisa mempengaruhi masyarakat untuk melihat bagaimana Mahkamah Konstitusi melakukan kewenangannya, dan ini saya kira sebagai kontrol juga, dan Hakim Mahkamah Konstitusi tentu tidak akan mendengarkan apapun pendapat-pendapat yang menyatakan bahwasanya putusannya harus seperti ini, harus seperti itu, karena memang ya seperti kita menebak-nebak, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu kan hanya bisa menolak atau menerima seperti itu. Ketika legal standingnya sesuai, ya putusannya hanya ada dua, menolak atau menerima. Seperti yang kemarin itu terkait dengan uh, proporsional terbuka atau tertutup, kan pilihannya hanya ada dua. Ya bisa juga kita misalnya menyatakan ya bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi juga bakalan menyatakan tetap terbuka seperti itu, karena pilihannya hanya ada dua. Kita ya itu saya kira kalau kita bisa mendengar dari beberapa media, yaitu hanya sebagai kontrol beliau sebagai masyarakat untuk uh, mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Dan terkait dengan proporsional terbuka dan tertutup, kan sebenarnya itu bisa kita nyatakan itu adalah kebijakan hukum terbuka dan tidak ada diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Dan saya kira masyarakat ya, saya sebagai yang sering juga atau melihat beberapa membuat tulisan terkait dengan Mahkamah Konstitusi, dan saya melihat bahwasanya Mahkamah Konstitusi ini ya tidak bisa dipengaruhi seperti itu dalam membuat putusannya sesuai dengan memang tujuannya. Dia harus independen dan bebas dari muatan-muatan politis seperti itu. Oke Bang. Eh, saya mau highlight yang tadi poin Bang Ali bahwa ya kalau mau masyarakat mengawal MK ya menulis kayak Bang Ali gitu ya, produktif, kemudian punya argumentasi, bisa dibaca secara luas, seperti yang tulisan Bang Ali yang tayang di jurnal Refinding edisi yang sebelumnya. Nah, Bang Ali, mungkin ada lagi yang mau Abang sampaikan sebelum saya tutup, Bang? Ya, kemudian dalam tulisan saya ini kemudian kan saya membuat ada beberapa saran terkait dengan penguatan Mahkamah Konstitusi, dan ini memang sebenarnya bukan pendapat yang baru untuk memperkuat Mahkamah Konstitusi. Saya kira ada beberapa kewenangan lagi yang memang harus diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Yang paling sering diserukan itu adalah terkait dengan bagaimana Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menerima pengaduan konstitusional atau konstitusional komplain seperti itu. Dan ini bisa saja terjadi karena konstitusional komplain itu yang masyarakat mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Konstitusi apabila hak-hak konstitusionalnya dilanggar, tetapi pelanggaran hak konstitusional itu bukan dengan undang-undang, karena kan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya untuk menguji undang-undang. Tapi misalnya ada kebijakan pemerintah yang melanggar hak konstitusional, itu sebenarnya bisa ditambahkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan ini sudah ada di beberapa Mahkamah Konstitusi di negara lain memberikan kewenangan pengaduan konstitusional. Itu saya kira sudah banyak juga pendapat-pendapat yang mengajukan demikian. Kemudian terkait dengan pengisian jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi juga saya kira walaupun memang secara di Undang-Undang Dasar memang yang diusulkan itu adalah DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, dan untuk menjaga netralitas saya kira untuk proses pengisian Hakim Konstitusi ke depan itu ya kita berikan saja, misalnya ya memang sudah dilaksanakan baik itu beberapa kali oleh Presiden dan DPR itu dengan membentuk panitia seleksi atau pansel seperti itu, dan itu sudah sangat bagus, dan kita menunggu proses yang sama juga dilakukan oleh Mahkamah Agung, karena di Mahkamah Agung sendiri
proses pengusulan hakim konstitusi ini tidak dilakukan secara terbuka, dan kebanyakan atau bisa saya bilang secara keseluruhan hakim konstitusi yang berasal dari unsur Mahkamah Agung itu biasanya itu adalah hakim-hakim dari Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, ada yang dari hakim tinggi dan hakim Mahkamah Agung seperti itu. Mungkin itu terakhir yang dapat saya sampaikan. Oke Bang Ali, terima kasih. Tadi menarik tuh usul Bang Ali tentang kewenangan MK yang perlu ke depannya terkait dengan constitutional complaint ya Bang Ali. Kalau boleh tanya Bang, ini sebenarnya progresnya atau prospeknya bagaimana Bang? Sedikit Bang, sebelum saya tutup lagi Bang. Iya, kalau untuk menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu kan memang kita harus mengubah Undang-Undang Dasar, itu salah satu kalau bisa saya bilang satu-satunya cara, karena memang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah secara eksplisit atau secara implisit diatur di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar, sehingga ketika kita ingin menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi tentunya harus melalui amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar. Oke, ya lumayan berat Bang amandemen. Tapi kita tetap kawal ide-ide menarik dari Bang Ali. Sobat Juara, itulah perbincangan yang menarik dengan Bang Ali Marwan. Untuk membaca artikel Bang Ali Marwan, Sobat Juara bisa mengunjungi website kami di refinding.bphn.go.id/ijurnal. Bagi Sobat Juara yang punya ide, gagasan atau tulisan dan ingin menulis seperti Bang Ali Marwan, Sobat Juara bisa mengirimkannya ke tim redaksi Jurnal Refinding. Untuk informasi, 1 tahun sekali Jurnal Refinding terbit sebanyak 3 edisi dengan tema-tema yang tentunya sangat menarik. Untuk update informasi, Sobat Juara bisa melihatnya di media sosial yang dikelola oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih untuk Bang Ali Marwan atas sesi yang sangat seru sekali. Saya, Nanda Narendra Putra, dan tim undur diri. Sampai jumpa pada podcast Juara episode selanjutnya.